Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf pada hari ini Bapak tidak bisa menemani kalian dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan karena ada tugas dari sekolah. Oke. Pada minggu ini kita masih akan membahas materi tentang perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Nah, kita mengulas sedikit kembali apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik untuk jual beli barang atau jasa. Nah, pasar ini terjadi karena adanya interaksi antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual, sehingga terjadi kesepakatan harga. Pada materi yang akan kita lakukan di semester 1 ini yaitu adalah tentang pasar lokal. Itu adalah pasar yang terbatas di lingkungan atau daerahnya. Terdapat kesamaan perilaku pembeli. Kemudian segmentasi pasarnya sempit dan dipengaruhi oleh wilayah atau geografi, demografi, baik itu usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya, maupun tentang psikografi, yaitu hobi. Semester 2 nanti kita akan membahas tentang pasar lokal, yaitu kebalikannya dari pasar lokal. Kalau pasar global itu nanti tidak terbatas pada lingkungan atau daerah. Pembelinya bisa dari mana saja, sehingga selera atau perilaku dari pembelinya jelas berbeda. Kemudian segmentasi pasarnya internasional dan tidak dipengaruhi oleh wilayah, demografis maupun psikografis. Apapun yang ditawarkan pasti akan ada pembelinya atau yang memintanya, seperti itu. Oke, ini materi minggu kemarin tentang pasar lokal. Contoh pasar lokal dan apa produk yang khas dari pasar lokal itu. Oke, karena pasar terjadi karena adanya interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual, maka potensi pasar dapat dilakukan dari pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan yaitu dari pembeli. Nah, cari tahu kebutuhan pasar sasarannya. Apa sih yang diinginkan oleh pasar sasaran itu? Apa sih yang diinginkan oleh pembeli? Maka itu adalah namanya pendekatan permintaan. Seperti halnya apa yang sudah belum. Kemudian ada yang namanya pendekatan penawaran. Nah, pendekatan penawaran ini dari penjual. Apa sih yang penjual itu tawarkan? Yang penjual tawarkan ya kreativitas, ide ataupun inovasi. Seperti apa yang sudah kalian lakukan di minggu kemarin, mengidentifikasi kebutuhan. Nah, mengidentifikasi kebutuhan itu juga yang kemarin solusi yang kalian tawarkan itu adalah berdasarkan pendekatan penawaran. Nah, minggu kemarin kita sudah melakukan identifikasi kebutuhan lokal atau tugas pada LK2 dengan metode yang namanya design thinking, ya kan? Design thinking adalah cara berpikir kreatif dan praktis untuk menyelesaikan masalah, ya, dan atau untuk memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Itu bisa dilakukan dengan design thinking. Esensi dari design thinking adalah menggabungkan empati, kreativitas, dan pemikiran rasional dalam memecahkan masalah. Design thinking ini susun berdasarkan yang pertama adalah berempati pada lingkungan sekitar kalian, menemukan masalah yang ada di sekitar kalian, melihat apa yang ada di sekitar kalian yang bisa digunakan atau mempunyai potensi sebagai usaha. Yang kedua adalah mendefinisikan permasalahannya, dicari akar permasalahannya itu karena apa. Dari akar permasalahan itu nanti kemudian dicarikan solusi. Nah, solusi ditulis pada ideate. Solusi ini tidak cuma satu, pasti untuk satu masalah mungkin tersedia beberapa solusi. Nah, pilihlah solusi yang menurut kalian itu paling tepat, paling layak, atau paling mungkin untuk dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita berurusan atau di sini adalah berhubungan dengan dunia usaha, melakukan wirausaha, maka solusi yang dilakukan harusnya dapat menghasilkan keuntungan atau dapat menjadi sebuah peluang usaha.
Kemudian selanjutnya solusi yang sudah kita pilih, dari solusi yang ada, pilih yang paling layak, paling mungkin untuk dilakukan, paling mungkin untuk menjadi peluang usaha. Kemudian dilakukan prototyping atau membuat purwarupa atau membuat desain, membuat contoh produk dari barang atau jasa yang menjadi solusi dari permasalahan yang sudah didefinisikan pada sebelumnya. Itulah design thinking. Nah, kemarin kalian sudah mengamati lingkungan sekitar, melakukan empati pada sekitar kalian, baik itu kondisi teman, sekolah, lingkungan rumah, lingkungan bermain. Pasti ada sesuatu yang bisa digunakan menjadi suatu potensi usaha, baik itu berupa produk, baik itu berupa makanan, pengolahan maupun jasa. Contohnya ini adalah contoh design thinking yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Ini teman kelas 12 MIPA 5 ya, sudah contohnya melakukan ini. Banyak ide-ide kreatif, banyak ide-ide unik yang ternyata bisa kalian gali dari hasil berempati, dari hasil mengamati apa yang ada di sekitar kalian. Nah, apa yang ada di sekitar kalian itulah yang dinamakan pasar lokal. Lokal karena ada terbatas pada apa yang bisa kalian raih. Yang bisa kalian raih ya teman kalian, yang bisa kalian raih ya apa yang ada di sekolah, apa yang ada di lingkungan sekitar rumah, apa yang ada di sekitar Kabupaten Kudus, misalnya seperti itu. Itu namanya pasar lokal yang akan nanti kita jadikan pasar sasaran. Nah, ini contoh desain thinkingnya. Banyak ini misal membuat cup yang ramah lingkungan, ya, seperti itu. Kemudian ada yang membuat produk dari bahan alam, dari bahan-bahan yang sepertinya terlihat tidak terpakai atau menjadi sampah seperti itu, kayak ranting-ranting pohon dan botol plastik bekas. Kemudian ada juga, ini juga dari botol plastik bekas digunakan sebagai pot. Nah, sebenarnya produk-produk ini itu bukan produk yang baru, bukanlah produk yang baru, bukan produk yang begitu wah, inovatif dan lain sebagainya. Tapi produk ini dapat menyelesaikan masalah. Nah, masalah yang ada itulah yang tujuannya adalah untuk diselesaikan. Hasil dari melakukan identifikasi yang ada di sekitar. Baik itu adalah kondisi kelas, kondisi teman, kondisi lingkungan sekitar kalian. Ini yang contoh dari apa yang ada di sekitar teman kalian, misalnya kurang tidak bisa bangun pagi dan lain sebagainya. Ada solusi-solusi yang ditawarkan dari situ. Oke, seperti itu. Itu contoh design thinking. Nah, design thinking kalian nanti bisa diambil lagi di meja Pak Hafid seperti itu. Nah, kemarin kalian baru melakukan design thinking, yaitu baru, kalau lihat dari potensi pasar itu baru dilakukan berdasarkan pendekatan penawaran. Nah, kita perlu melakukan pendekatan permintaan. Ini contoh kerajinan yang bisa digunakan sebagai solusi. Contoh saja jadi tugas. Oke. Dari hasil design thinking kemarin, maka perlu digali lagi lebih lanjut tentang produk atau jasa yang akan dibuat, yaitu dengan cara melakukan riset pasar. Riset pasar itu apa sih? Riset pasar adalah, nah ini sebelum kita masuk ke riset pasar ya, kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Tadi pengamatan sudah dilakukan. Sedangkan ide dari pengembangan produk dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan pasar sasaran di daerah setempat. Mengenali kebiasaan pasar ini dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar, studi, penelitian tentang pasar sasaran di daerah setempat. Nah, caranya adalah dengan tadi namanya riset pasar. Riset pasar adalah sebuah studi untuk meneliti seputar permasalahan pasar yang berkaitan dengan perencanaan produk yang akan dijual atau jasa yang akan dijual oleh suatu perusahaan
yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen akan barang dan jasa tersebut. Nah, sesuai dengan tadi ya, menggali potensi pasar, baik itu dari pendekatan permintaan dari konsumen maupun pendekatan penawaran dari produsen atau penjual. Nah, riset pasar ini digunakan untuk mengenali konsumennya, melakukan pendekatan permintaan. Nah, tadi kenapa riset pasar ini penting? Apa yang kalian lakukan pada LK2 kemarin ya, mengidentifikasi kebutuhan, itu baru sekedar dari pendekatan penawaran. Inovasi yang kalian lakukan itu berdasarkan permasalahan dari kebutuhan, benar dari kebutuhan, tapi apa yang menjadi solusi itu baru dari kalian. Yang menjadi solusi produk atau jasa yang kemarin ditulis pada design thinking itu baru dari kalian sebagai produsen atau calon penjual. Apa yang kalian lakukan kemarin belum sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh calon pasar sasaran kalian, karena kalian belum tahu apa yang sebenarnya benar-benar mereka inginkan, seleranya bagaimana, ya kan, seleranya bagaimana, kemudian daya belinya bagaimana, uang sakunya berapa, pendapatannya berapa tiap bulan, uang sakunya berapa harian, apakah sanggup untuk membeli atau menggunakan jasa dari yang kalian tawarkan. Nah, itu kemarin baru pendekatan penawaran. Sekarang kita mencoba melakukan pendekatan permintaan dengan riset pasar ini. Nah, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan riset pasar adalah membagikan kuesioner kepada calon konsumen. Nah, kuesioner ini adalah salah satu instrumen riset pasar. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data responden atau calon konsumen yang akan digunakan sebagai landasan atau acuan dalam membuat produk atau jasa. Nah, tujuan kuesioner kayak gitu. Jadi kalau kalian misal pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang kalian sukai, apa yang kalian lakukan, kemudian apakah kalian suka warna ini. Nah, sesuai contohnya ada pada LK3 yang ada pada buku paket. Nah, itu adalah bentuk kuesioner. Nah, nanti kita membuat kuesioner itu seperti apa. Nah, kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberi responden seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis untuk menjawabnya. Nah, ini berdasarkan Sugiono tahun 2010. Jadi nanti pada kuesioner itu kalian membuat pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan yang harus dijawab oleh responden atau calon konsumen kalian. Dari hasil riset nanti, hasil kuesioner itu kalian akan mendapatkan data. Nah, data itulah yang nantinya akan diolah untuk mengembangkan produk, menentukan produknya mau dibuat seperti apa, dibuat bagaimana. Nah, itu adalah dari hasil kuesioner nanti ya. Mungkin teman kalian atau nanti responden kalian mengisi semisal mungkin jasa sewa mukena gitu kan. Selera mukenanya seperti apa? Misalnya kalian kan menawarkan jasa sewa mukena. Tapi mungkin teman kalian menginginkan kalau bisa mukena yang disewakan itu yang seperti ini. Nah, taunya dari mana? Nah, taunya dari dengan cara membuat kuesioner tadi. Semisal tentang warna kesukaan seperti apa. Nah, dari warna kesukaan seperti apa nanti muncul berbagai macam jawaban. Kalian bisa menyimpulkan, ternyata anak-anak zaman sekarang, anak SMA 1 zaman sekarang itu lebih suka mukena yang warnanya terang. Makanya kalian nanti sebagai penyedia jasa harus menyediakan mukena-mukena yang warnanya terang. Kalau kalian menyediakan mukena warnanya gelap, ya nanti mungkin calon pengguna jasa kalian tidak tertarik dengan hal itu. Gak jadi seperti itu. Kemudian daya beli itu daya beli berhubungan dengan bagaimana nanti calon pembeli menggunakan jasa kalian. Misal kalau jasa sewa mukena kok biayanya terlalu tinggi dengan uang saku harian yang tidak bertambah, itu mungkin akan menjadi hal yang berat. Akhirnya jasa kalian juga tidak terpakai. Nah, maka dari itu perlu tahu mereka itu
uang saku hariannya itu berapa sih? Uang saku hariannya itu berapa? Apakah cukup untuk menggunakan jasa atau produk kalian? Dan itu bisa kalian lihat, oh ternyata uang sakunya sekian, makanya produk atau jasa yang harus saya berikan nanti, servis yang saya harus berikan nanti itu berarti harganya sekian, agar tetap bisa mendapatkan keuntungan, agar bisa tetap laku, tetap terjual seperti itu. Nah, itu nanti hasilnya dari pengumpulan data setelah kuesioner itu berakhir. Nah, kuesioner itu ada dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Nah, nanti ada yang ketiga, yaitu kuesioner campuran. Kuesioner terbuka itu bentuk pertanyaannya atau pertanyaannya itu berupa uraian. Pertanyaannya berupa uraian. Jawaban yang diminta dari kuesioner terbuka ini adalah berupa pendapat. Jawabannya berupa pendapat. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang penggunaan mukena? Nah, bagaimana pendapat Anda tentang jumlah mukena yang ada di Masjid SMA 1 Kudus? Nah, apakah cukup, kurang? Nah, itu dijelaskan. Mereka respondennya akan menjelaskan, oh, mukenanya kurang, mukenanya bau, dan mukenanya kurang apa dan lain sebagainya. Nah, kuesioner jenis terbuka ini digunakan untuk mencari informasi mendalam. Nah, ini nanti kalian sebagai yang punya kuesioner harus menganalisis, membaca satu per satu dari jawaban responden itu. Harus dijawab, harus dibaca satu-satu agar tahu, agar bisa menyimpulkan. Nah, yang lebih mudah itu menggunakan kuesioner jenis tertutup. Kuesioner jenis tertutup ini berupa pertanyaannya, ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya, ada pilihan jawaban. Contohnya, maka kalian setuju tentang jasa sewa mukena? Ya, setuju, tidak setuju, pilihan jawabannya seperti itu kan. Apakah kalian suka warna mukena apa yang kalian suka? Terang, gelap, nah, gitu. Atau lebih spesifik lagi, merah, kuning, hijau, putih, hitam, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mereka akan dipaksa untuk memilih satu jawaban. Dipaksa untuk satu jawaban sehingga jawabannya tidak akan terlalu melebar kemana-mana. Itu namanya kuesioner tertutup. Atau pernyataan bisa ada setuju, tidak setuju, tadi ya, benar, salah, ya, tidak, sering, tidak sering. Apakah kalian sering sholat di Masjid SMA 1 Kudus, gitu kan? Jawabannya sering, jarang, tidak pernah, dan lain sebagainya. Itu mungkin bentuk kuesioner tertutup. Nah, apakah harus terpisah Pak antara kuesioner terbuka maupun kuesioner tertutup? Enggak, bisa dicampurkan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan informasi mendalam ataupun kemungkinan pilihan jawabannya itu terlalu sempit, bisa digunakan kuesioner terbuka pada salah satu pertanyaan ataupun pernyataannya. Nah, bagaimana cara membuat kuesioner? Membuat kuesioner yang pertama harus menentukan informasi, ya kan? Apa yang ingin kalian dapatkan dari kuesioner ini? Ya. Indikator apa yang diperlukan dalam membuat kuesioner nanti? Sesuai dengan produk, barang, atau jasa yang kalian tulis pada design thinking kemarin. Jadi tugas ini itu berlanjut. Nah, tugas ini sebagai gambaran ya, harapan nanti adalah ketika kita sudah menyelesaikan tugas atau LK, lembar kerja yang ada di paket dengan metode yang Pak Hafid berikan, dan nanti di akhir sebelum kita melakukan produksi kerajinan, karena ini materinya nanti kerajinan, kalian sudah bisa membuat urutan proses perencanaannya dengan baik, dimulai dari melakukan design thinking. Design thinking nanti solusi, idea, dan prototypingnya itu adalah berupa produk kerajinan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekitar kalian. Dari setelah itu kalian bisa menentukan selera pasar kalian bagaimana, daya beli pasar kalian bagaimana dari kuesioner, ya kan? Apa saja sih yang diinginkan oleh calon pembeli terhadap produk kerajinan yang kalian buat, seperti itu. Makanya kita membuat kuesioner ini. Makanya yang pertama, sebelum membuat kuesioner ini, kalian menentukan informasi apa saja yang ingin kalian ketahui dari calon pembeli atau responden. Misal dari selera, tema yang disukai apa, warna, kemudian daya beli, uang sakunya berapa, dan lain sebagainya. Pengeluaran harian berapa, apakah masih cukup untuk menyewa atau membeli produk kalian. Yang ketiga adalah merancang kuesioner.
Yang kedua, merumuskan pertanyaan. Pertanyaan ditulis, pertanyaan yang ditanyakan atau pernyataan yang diinginkan itu adalah pertanyaan yang relevan terhadap produk atau jasa yang kalian buat tadi, sesuai dengan yang pertama, menentukan informasi. Kemudian pertanyaannya jelas dan tidak ambigu, artinya bahasanya itu lugas, simpel-simpel aja, nggak perlu pertanyaan yang panjang, pertanyaan yang singkat-singkat seperti itu. Kemudian merancang kuesioner. Nah, kuesioner tadi ditulis terstruktur. Nah, apa saja yang perlu kalian tulis nanti di kuesioner? Itu kalian perlu menuliskan, yang pertama adalah identitas responden, nama, kemudian alamat. Kalau respondennya teman kalian sendiri ya kelas berapa, ya kan? Nama, alamat atau kelas, kemudian umur atau usianya berapa. Nah, identitas lengkap. Identitas dari responden. Dan apa yang kalian butuhkan dari responden itu di identitas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan disusun secara urut. Nah, pertanyaan dari awal dan akhir kalau kalian punya, makanya dari itu ditulis dulu nanti di kertas, kemudian nanti didiskusikan dengan temannya. Oh, ini pertanyaannya sudah pas, pertanyaannya kurang pas. Setelah itu nanti baru ditulis lagi yang rapi. Dan yang terakhir adalah uji coba. Nanti juga kalian harus menguji cobakan dari kuesioner ini. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pada pertemuan hari ini adalah melakukan riset pasar. Salah satunya adalah dengan membuat kuesioner, ya, yang digunakan untuk mengembangkan produk yang sudah kalian buat, yang sudah kalian ide produk yang sudah kalian tuliskan pada design thinking di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh membuat kuesioner, ya, gitu. Selera estetis, warna, tema, kemasan barang yang diharapkan, daya belinya bagaimana, uang saku kalau teman kalian sendiri, penghasilan kalau umum, dan sebagainya, usia, hobinya bagaimana. Hobinya juga perlu ditulis karena ini nanti untuk menentukan segmentasi jenis kelamin, kepribadian. Nah, itu. Oke. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian akan saya jelaskan tugas untuk pertemuan hari ini. Tugas untuk pertemuan hari ini adalah LK3, lembar kerja, lembar kegiatan 3 dan 4 yang ada pada buku paket. Lembar kerja 3 adalah membuat kuesioner. Nah, berdasarkan hasil thinking yang telah dibuat pada LK2 pertemuan sebelumnya. Jika desain thinking yang kalian buat kemarin masih belum bagus atau masih ngaco, misal solusi yang ditawarkan itu masih aneh, ya kan, masih belum pas, kayaknya kok tidak sesuai, tidak cocok, bisa diganti dengan yang lebih baik dan lebih masuk akal sebelum kalian membuat kuesioner. Jadi kalian nanti mengumpulkan 2 tugas, ya, LK2 yang setelah perbaikan dan LK3 dan 4 ini. Nah, kuesioner ini nanti dibuat pada selembar kertas dan di Google Form, ya. Kuesioner dari selembar kertas itu nanti gunanya adalah untuk dikoreksi oleh teman sebangku atau teman yang lain. Dikoreksi, kemudian kalian mendapatkan saran untuk perbaikan. Ada komentar, oh ini untuk produkmu, untuk jasa yang kamu tawarkan, pertanyaannya kurang tepat. Nah, itu silakan nanti diskusi dengan temannya. Kemudian adalah kuesioner di Google Form. Nah, nanti kita habis ini, setelah video ini, silakan buka video satunya adalah membuat Google Form dari HP. Nah, Google Form ini nanti pertanyaan yang sudah kalian tulis di selembar kertas itu nanti diketikkan atau dimasukkan di Google Form. Kemudian dari hasil Google Form itu dilemparkan atau disebarkan ke responden. Minimal 20 responden harus mengisi, dan itu adalah tugas untuk pertemuan kali ini. Untuk hasil kuesioner, menganalisis hasil kuesionernya itu nanti di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk video ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.